Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru. Saya Haryatun Christian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Namartapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar, di sini ada 3 aspek kebutuhan belajar yang kita sebagai pendidik harus pahami. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar murid, di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Kemudian pada minat murid, yaitu minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam profil belajar murid ini terdiri dari lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk. Kebutuhan belajar murid dapat kita identifikasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kemudian yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya, yang kemudian membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses atau aktivitas yang harus dijalani oleh murid saat belajar. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk, yang menyatakan bahwa bukti yang menunjukkan apa yang sudah murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain pada modul 1.1, 2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1. Kemudian dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah dipelajari pada modul 1.2. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan melakukan prakarsa perubahan yang sudah dipelajari juga pada modul 1.3.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang juga sudah dipelajari pada modul 1.4. Baik, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia.